Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia. Saya adalah guru bimbingan konseling di SMA Negeri 37 Jakarta Selatan. Saya sebagai mahasiswa Angkatan 2 PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri 11 Maret. Pada hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah. Sehat? Sehat ya? Sama Ibu juga. Baik, untuk sebelum kita memulai materi hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, silakan Ketua Kelas. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita memulai, kita berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kita absen dulu nih. Kayaknya ada yang nggak masuk beberapa teman kalian. Ntar ya, Ibu ambil dulu. Kenapa ini pada nggak masuk ya? Habis ujian atau apa? Sakit? Sakit? Ah, gimana sekretaris? Ada kabar nggak nih temennya kalian yang nggak masuk? Oh gitu, baik. Bu Sylvia absen ya. Amalia? Hadir Bu. Hadir. Angkasa? Audi? Hadir. Bira? Hadir Bu. Chandra? Ada beberapa teman kalian yang tidak hadir hari ini. Tolong nanti ya. Sekretaris ya dicari tahu. Hari ini Ibu akan memberikan materi motivasi belajar dan tekniknya brainstorming, curah pendapat. Apa itu curah pendapat? Nah, Ibu pengen kalian saling ya bertanya-tanya atau Ibu memberikan pertanyaan, kalian jawab, dan kalian juga harus memahami apa yang Ibu paparkan nanti. Kalian sudah kelas 12 nih. Bu Sylvia juga mau bertanya, gimana, sudah siapkah menjelang ujian? Hah? Ini kalian sebentar lagi loh. Nah, dengan materi ini, insya Allah kalian juga akan siap menjelang ujian ya. Kemudian kalian di kelas 12 ini tidak ujian tulis saja, akan tetapi ujian praktek pun pasti ada ya. Tapi sebelum kita mulai materi ini, Ibu akan berikan ice breaking dulu biar kalian fokus. Oke? Siap? Oke. Siap? Siap. Oke, semangat ya. Oke. Kita mulai. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di sekolah rumah hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, hati senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, hati senang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Kalian sudah memberikan apa ya, suasana kelas jadi waduh. Yang tadinya kayaknya agak-agak ngantuk karena hujan hari ini ya. Agak ngantuk, agak lemes. Dengan ice breaking yang tadi kita sambil bergoyang-goyang, kalian sudah ceria kembali. Jadi untuk materi hari ini, Ibu akan memberikan motivasi belajar. Ya. Kemudian, apa sih motivasi belajar? Motivasi belajar
daya penggerak dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan belajar yang terarah, yang positif, kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendakinya tercapai. Siapa yang ingin punya cita-cita, semuanya pasti ditanya, aku mau Bu punya cita-cita, aku jadi seorang pengacara, kalian IPS ya, aku ingin jadi sebagai guru accounting atau yang lainnya. Peserta didik merasa semangat pada saat guru menjelaskan materi, iya pasti. Mempunyai rasa antusias yang tinggi, iya. Tertarik pada materi yang disampaikan, pasti. Akan tetapi kayaknya susah sekali digerakkan dalam diri kita untuk dipraktekkan, sangat susah sekali. Cara menumbuhkan motivasi bagaimana? Pertama, tetapkan tujuan. Susunlah target yang masuk akal. Belajar sendiri. Perkaya motivasi. Tetapkan tujuan apa ya yang dimaksud tujuan. Kita punya planning ke depan, tujuannya apa? Aku pingin menjadi nanti setelah SMA pengacara misal. Berarti aku harus komitmen tuh ke depan. Setelah lulus SMA, kuliah, aku jurusan apa? Sesuai, ya. Kemudian susunlah target. Iya, target tadi. Step by step. Kelas 10, 11, 12. Nah, setelah itu aku kuliah. Setelah kuliah aku jadi apa? Oh, kerja. Kalau bisa kerja yang memang sesuai dengan bidang waktu saat kita mengambil di kuliah itu ya. Kemudian belajar sendiri, iya. Ibu percaya kalian bisa kok belajar sendiri. Kalau tidak bisa, oh sekarang sudah banyak media pembelajaran. Ya, bisa bertanya teman. Mungkin kita bisa mengikuti les-les di luar. Perkaya motivasi, iya. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi aduh galau, gimana ya? Memperkuat diri. Tidak harus dari guru, tidak harus dari orang tua. Pastinya harus dari dalam diri kita sendiri. Motivasi terbagi dalam dua, ya. Apa saja? Motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri kita, suatu keinginan yang terjadi nih di dalam diri kita. Pasti. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan untuk berbuat sesuatu yang berasal dari luar diri kita. Ya. Nanti Bu Sylvia akan ngasih, ada videonya juga ya, tentang motivasi belajar. Oke, selanjutnya dalam praktik, dua motivasi tersebut harus dikombinasikan. Ada 3 jenis tingkatan motivasi seseorang. 1, motivasi yang didasarkan dari rasa ketakutan. Kemudian, karena ingin mencapai sesuatu. Yang ketiga, motivasi yang didorong dari kekuatan dari dalam diri kita. Ini kira-kira kalian yang mana ya? Ada nggak nih? Dari ketiga ini yang mana kira-kira? 1, motivasi yang didasarkan dari rasa ketakutan. Kenapa? Takut akan masa depan. Hah? Takut jelek. Kalau ketiga apa tuh? Motivasi yang didorong dari kekuatan dari dalam diri kita. Dari kemauan kita sendiri. Iya kan? Berarti motivasi yang didasarkan dari rasa ketakutan itu selalu apa? Yang utama. Wow. Aku takut gimana ya? Aku takut gimana gitu kali ya? Oh, takut orang tua. Terus apa lagi? Takut gagal. Lalu apa lagi? Takut nggak berhasil aja. Gitu ya. Berarti kalian harus memperkaya lagi nih gerakan motivasi kita nih dalam diri kita, ya. Oke. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi motivasi belajar kita rendah?
Faktor individu, iya. Faktor lingkungan, iya. Faktor individu berarti dari kita sendiri. Lingkungan, keluarga, kira-kira support nggak ya ke kita? Sosial nih teman-teman kalian. Teman-teman kamu bagaimana? Kalau teman-teman ada, dia nggak usah belajar, nggak usah kerja kelompok, udah. Ya udah, terbawa. Adakah di sini? Tidak. Ah? Tidak ada, kami Enggak. semua baik. Alhamdulillah. Iya. Ya. Kemudian lingkungan akademik. Lingkungan akademiknya bagaimana? Menyupport kalian juga kah? Gimana? Support? Hah? Support sekali, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya nanti akan Ibu berikan video pembelajaran juga ya. Ada. Oke, kalian lihat. Cermati. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik dari materi-materi sebelumnya. Nah, materi hari ini yang ingin kita bahas adalah bagaimana kita mengenali motivasi belajar diri kita masing-masing. Pada prinsipnya, sepanjang hidup manusia akan selalu menghadapi perjuangan. Dan untuk dapat melalui setiap perjuangan, dibutuhkan semangat atau motivasi. Nah, apa nih perjuangan terberat yang pernah kamu lalui selama hidup ini? Dan bagaimana cara kamu melaluinya? Motivasi adalah penggerak. Penggerak yang menimbulkan rasa ingin tahu, ingin bisa, ingin sukses, ingin mencapai tujuan tertentu, dan lain sebagainya. Nah, selama ini kita pasti pernah dong ingin melakukan sebuah hal atau sesuatu yang begitu kuat ingin kita dapatkan. Nah, keinginan ini membuat kita melakukan suatu hal atau sebuah tindakan untuk mencapai tujuan kita. Keinginan ini adalah semangat yang sangat mendorong kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tersebut. Keinginan inilah yang kemudian disebut dengan motivasi. Nah, sekarang coba kalian ingat, apakah motivasi terbesar kalian selama ini? Keinginan kalian yang paling besar hingga ingin membuat kalian melakukan sesuatu untuk mencapai keinginan tersebut. Apakah itu menginginkan benda tertentu? Atau menginginkan Dari studi kasus, dia dengan kawannya, beberapa dengan kawan-kawannya ya, studi kasus. Adakah yang seperti Roni? Adakah yang seperti siapa? Ani ya. Kemudian adakah yang seperti Rudy? Ayo. Di setiap pergaulan pasti ada yang seperti itu. Mereka ingin bergaul dengan orang yang pandai bermain gitar. Tetapi dia tidak menyadari dia adalah seorang siswa. Bagaimana kita bergaul juga harus melihat. Kita ingin sesuatu yang kita bisa di luar belajar, silakan. Tetapi kita menyadari juga, oh iya, saya punya tanggung jawab nih, sekolah. Tugas-tugas saya bagaimana? Apakah sudah? Apakah belum? Banyak yang tidak disadari oleh peserta didik seperti itu. Di sini ada nggak? Ayo, yang seperti tadi. Siapa? Rudy. Ada? Tidak. Semuanya seperti Ani ya. Ya, betul? Betul, alhamdulillah. Bisa membagi waktu antara pelajaran, tanggung jawab kita sebagai siswa, dan di luar kelas ya. Mungkin punya kegiatan lain, oke, nggak masalah ya. Nah, sekarang kalian lihat, motivasi harus selalu ada dan dipelihara. Iya, betul. Agar senantiasa hidup menggelora di dalam jiwa kita selamanya. Kalau kita kehilangan semangat,
badan rasanya lemah, males, tidak bergairah, tidak berdaya, bahkan merasa tidak berharga. Jadi motivasi sangat diperlukan, iya betul, untuk keberhasilan seseorang dalam belajar. Kalian baca, motivasi sangat diperlukan. Ya. Tapi kembali lagi, yang tadi sebelumnya kita bahas, harus ada dari dalam. Kalau tidak ada, hasilnya nol. Jadi kita harus menyadari sendiri dan kita punya komitmen, ya, punya komitmen. Oh iya, aku harus ini, harus itu, harus ini, harus itu, ya. Baik. Sebelum ibu tayangkan lagi, ada lagi video, ya, dari seorang tokoh. Waduh, ibu suka sekali nih dengan tokoh ini. Siap. Ada nih, ibu akan kasih video satu lagi dari tokoh kita. Ibu sangat suka sekali dengan beliau dan sangat-sangat terinspirasi saya. Sedih ya? Kalau orang pernah tanya sama saya, Papi, kau bisa begitu? Minta-minta apa itu? Saya minta-minta sepeda. Kalau anda naik sepeda, apa ada berjalan jatuh. Jadi kalau saya begini, kerja saya masuk. Kemudian berburu, kandidatnya minimum berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Cuma dia bilang, saya butuh komputer. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi itu. Itu motivasi. Yang penting motivasi. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia. Untuk dari masyarakat di mana saya hidup, karena saya ada Tuhan. Tuh, jadilah mata air yang jernih, ya. Engkau terbang menuju keabadian dan akan selalu menginspirasi bagiku dan semua orang di dunia. Apabila kamu sudah memutuskan menekuni suatu bidang, jadilah itu. Motivasi belajar kita, kalian bisa mengintrospeksi diri kalian. Belajarku sudah benar nggak ya? Ya. Kemudian dari tokoh bangsa Indonesia, ibu sangat suka sekali dengan beliau. Ya. Karena kalian, aduh ya Allah, sangat luar biasa. Sudah memberikan jasa-jasa kepada negara Indonesia semuanya. Apa yang diucapkan oleh Pak Habibie sangat, aduh, kita harus benar-benar seperti beliau. Nggak perlu deh kita, aduh kita harus ini ya, kita harus pintar, kita harus ranking, harus ini. Kan semua manusia beda-beda ya. IQ, pemahaman, beda-beda. Aku pengen loh seperti Pak Habibie. Aku pengen menciptakan mobil, kapal. Boleh. Tapi kalau tidak ada gerakan di dalam hati kita, motivasi kita nggak ada, ya bagaimana? Ya kan? Gimana? Bisa nggak? Yang sederhana aja deh. Kalian sehabis ujian, pasti nggak ada remedial? Ibu mau denger nih. Pasti. Kenapa tuh ada remedial? Soalnya susah, Bu. Kita udah belajar, tapi ya nggak keluar. Pasti begitu. Ya kan? Iya. Pasti. Tidak mungkin tidak. Jadi, kalian harus melihat lagi. Jadi kalian harus bisa menciptakan
kebiasaan belajar setiap harinya. Bu, kalau nggak ada PR gimana, Bu? Ya kalau kita sudah biasa, terbiasa, ya udah, walaupun cuma baca, nggak ada tugas gitu ya, baca, udah. Tapi kalau memang tidak terbiasa, ya sudah, ya. Kemudian kalian juga menata nih kegiatan sekolah yang tadi Ibu bilang tugas-tugas harus bisa seimbang dengan kegiatan-kegiatan di luar belajar. Dan kemudian meningkatkan lagi rasa nih motivasi diri kita, terutama motivasi belajar kita. Karena apa? Kamu masih sekolah yang sebentar lagi akan ujian. Nah, ya. Gimana, udah siap apa belum nih? Kayaknya belum siap deh kalau Ibu lihat. Hah? Bener? Belum. Kenapa? Alasannya apa? Sekarang Bu Sylvia mau tanya. Kalian menyadari nggak? Kadang di hati kalian suka gimana ya? Aduh, malas, mager, mengerjakan tugas. Iya, itu benar? Benar. Wahyu gimana, Wahyu? Suka begitu nggak, Wahyu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sekarang Ibu mau tanya. Tadi sudah Ibu kasih materi di awal. Yang kedua, video. Yang ketiganya, tokoh. Ya, dari Bapak Habibie. Sekarang Ibu mau tanya, apakah motivasi dapat mempengaruhi hasil belajar? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Ibu kesempatannya dan penjelasannya tadi mengenai motivasi belajar itu sangat bermanfaat sekali untuk kita kelas 12. Nah, sekarang saya izin memberikan jawaban saya. Menurut saya motivasi itu sangat berperan penting, Bu, dalam menentukan hasil belajar itu baik atau buruk. Kan seperti yang dari kita pelajari tadi, motivasi itu kan sebuah daya dorongan kita yang berasal dari diri kita untuk mencapai sesuatu, kayak mencapai keinginan kita. Nah, apabila seseorang itu memiliki motivasi yang tinggi, maka pastinya ia akan selalu memperjuangkan yang terbaik untuk targetnya. Walaupun sesusah apapun itu tantangan yang dihadapinya, pasti dia akan selalu mencari cara dan tetap tidak menyerah gitu, Bu, untuk usahanya. Jadi hasil usahanya itu insya Allah tetap maksimal, dan begitu pun sebaliknya kalau misalnya motivasinya rendah, jadi bisa berdampak juga untuk hasil belajarnya itu rendah juga, kurang maksimal. Baik, terima kasih Amalia, sangat bagus sekali. Baik. Terima kasih Amalia sudah memberikan pendapatnya ya, jawabannya ya. Sangat bagus sekali Amalia. Ada lagi yang bisa memberikan jawaban? Saya, Bu. Baik, silakan Rahma. Oke, Bu, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi izinkan saya untuk menjawab. Menurut saya motivasi ini tuh sangat berpengaruh ya ke hasil belajar. Karena kalau misalnya kita termotivasi untuk belajar, untuk mencapai tujuan, misalnya kita mau mencapai sesuatu, terus kita termotivasi, terus kita belajar, itu kan hasilnya jadi baik ya, nilainya tuh jadi bagus, jadi sesuai sama apa yang kita pelajarin gitu. Jadi usaha tidak akan mengkhianati hasil seperti itu. Dan kalau misalnya kita tidak termotivasi, ya udah pasti nih kita nggak ada motivasi, jadi kita nggak belajar, udah pasti hasilnya bukan jelek sih, kurang gitu. Pasti kita kayak kurang puas sama hasil yang udah kita dapatkan. Tapi kalau kita sudah ada motivasi lalu kita belajar, pasti hasilnya memuaskan dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi jawabannya ya sangat berpengaruh. Terima kasih. Baik, terima kasih Rahma, pendapatnya sangat bagus sekali ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan, nanti silakan siapa ya yang mau menjawab atau Ibu tunjuk, harus berani. Apa dampaknya kalau kita motivasi belajarnya rendah? Dampaknya apa itu? Yuk, silakan Naura.
Kasih Oke, jawabannya. menurut saya dampak dari penurunan motivasi belajar siswa itu salah satunya itu dia penurunan dalam minat dalam pembelajaran. Jadi siswa itu kayak udah males lagi nih, kayak ih ngapain sih gue saya belajar dari sekolah itu udah kayak rendah banget gitu loh, Bu. Terus yang mengakibatkan nilai pada siswa itu jadi menurun. No. Ya, dan juga minat dari pengembangan kreativitas siswa. Jadi kalau udah rendahnya motivasi belajar, jadi kayak siswa itu jadi udah males-malesan dengan pengembangan kreativitas yang lebih lagi. Terima kasih gitu aja. Terima kasih Naura sudah menjawab pertanyaan yang tadi Ibu berikan ya. Sekarang Ibu minta cowok nih yang menjawab nih, dari tadi teman-teman wanitanya aja ya. Jawab pertanyaan selanjutnya, berikan contoh perilaku. Ini perilaku ya. Yang menunjukkan motivasi belajarnya bagus. Ayo, siapa yang bisa memberikan jawabannya? Silakan Wahyu menjawab perilaku yang dalam bentuk positif ya. Dalam bentuk positif itu misalkan nih, orang ini mempunyai motivasi belajar yang sangat baik, itu contohnya kita bisa lihat dari dia caranya belajar. Dia sangat giat sebelum kita ulangan. Bahkan dia sudah mempersiapkan sebelum kita menyiapkan. Kayak dia menyiapkan terlebih dahulu jauh-jauh hari. Padahal ulangannya masih jauh. Nah, terus contohnya lagi yang untuk kita teman sebaya ini, contohnya yang sudah menyiapkan mencapai PTN favoritnya. Nah, itu saja sudah menggambarkan dia sudah mempunyai motivasi belajar yang sangat baik. Dia sangat sudah menyiapkan untuk menjalankan UTBK nanti. Nah, itu saja udah menggambarkan motivasi belajar yang sangat baik. Oke, terima kasih Wahyu. Terima kasih Wahyu ya jawaban yang tadi. Sekarang nih Ibu mau tanya. Tadi Wahyu menyebutkan UTBK, berarti Wahyu udah siap nih. Maju ke PTN, PTS? Wah, siap banget. Siap sekali. Wah, contoh ya Wahyu, perilaku bentuk positif dalam motivasi belajar. Nah, sekarang yang bentuk negatifnya, kalau belajar kita rendah, ini hasilnya bagaimana ini? Nilai bagaimana? Apakah nanti ke depannya masa depan kamu sudah gimana ya? Sudah sudah terlihat ya. Kalau yang positif seperti ini, yang negatif pasti seperti ini juga. Apa yang tadi dikatakan oleh Bapak B.J. Habibie. Nah, siapa yang bisa menjawab? Baik Bu, terima kasih. Saya izin menjawab. Menurut saya, perilaku murid yang tidak mempunyai motivasi belajar itu terlihat seperti mereka bodoh amat dan tidak peduli terhadap pelajaran dan suka bolos. Dan apalagi jika ada diskusi atau tugas kelompok, itu tidak berpartisipasi dan kebanyakan fokus ke HP-nya saja. Betul. Terima kasih Holly. Baik, terima kasih. Benar. Terima kasih Holly ya sudah menjawab pertanyaan Ibu. Motivasi belajarnya rendah dan bentuk ke negatifnya ya. Tadi Wahyu positif, kamu negatifnya. Memang seperti itu. Kadang tanpa kita sadari di kelas yang sederhana aja ada tugas, ya masa bodoh. Kemudian sama ulangan malamnya nggak belajar, dapat nilai ya udah, biarin apa adanya. Apakah terjadi pada diri Holly? Terjadi Bu. Oh pernah? Oh iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sederhana sekali nih pertanyaannya. Pertanyaan pokoknya yang tadi Ibu paparin ya di materi yang tadi. Apa manfaatnya jika motivasi belajar kita tuh tinggi dan hasilnya bagaimana? Silakan siapa yang mau menjawab? Jadi itu kalau kita punya motivasi yang tinggi itu kita dapat meningkatkan produktivitas Bu. Jadi kita jadi lebih fokus, terus jadi lebih bisa mengerjakan sesuatu. Nah itu dengan kita menjadi fokus dan
ini kita tuh jadi bisa melancarkan pekerjaan kita. Jadi kita semua pekerjaan kita tuh jadi lancar. Terus juga jadi kita kalau kita punya tujuan itu kita jadi bisa mencapai tujuan tersebut gitu. Terima kasih Bira, jawabannya sangat sederhana tetapi mantap. Ada yang mau menambahkan lagi? Silahkan. Ayo. Menurut saya manfaatnya adalah ketika kita punya motivasi belajar tinggi adalah kita menjadi lebih ingin berusaha sebaik mungkin, dan dampaknya adalah kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Terima kasih Adrian. Baik semuanya, terima kasih. Ibu tadi sudah bertanya. Alhamdulillah kalian bisa menjawab. Dan apa yang sudah dijawab oleh kawan-kawan kalian, tolong itu untuk apa? Motivasi diri kita lagi ya. Dan dari ibu juga, dari beberapa video yang ibu tayangkan juga sama, alhamdulillah kalian insya Allah bisa menjalankan dengan baik, apalagi untuk menjelang ujian ini. Ibu sudah menge-share di Google Form ya, nanti kalian isi, ada lembar kerja peserta didik, nanti kalian isi hari ini juga, biar nanti ibu akan langsung memeriksa. Nanti ya, ibu udah kirim di chat grup. Alhamdulillah dari paparan kita hari ini, materi yang ibu berikan, ibu simpulkan, semua manusia harus mempunyai motivasi suatu dorongan dari dalam diri kita. Ada motivasinya rendah, ada yang tinggi. Nah, di sini kalian, karena kalian masih belajar, motivasi belajar kalian tuh rendah. Banyak bapak ibu guru pun yang mengeluh, nih yang ini belajarnya begini bu, yang itu begitu bu, dia jarang masuk bu. Ya, itulah sebabnya. Motivasi belajarnya rendah. Faktornya yang tadi, bisa diri kita, bisa lingkungan. Ibu simpulkan semuanya tergantung kembali ke diri kalian masing-masing. Dan semuanya, jika kalian mempunyai suatu cita-cita, ayo bangkit. Jangan ya itu, ya ini, jangan. Dan kalian harus benar-benar mempunyai tujuan. Kita hidup satu kali, kita jangan sampai menjadi orang yang gagal. Kita tidak tahu masa depan kita bagaimana. Dan kita harus selalu bersemangat, termotivasi, menjalankan sesuatu. Paham? Paham, alhamdulillah. Kemudian Bu Sylvia lagi minta, siapa dong yang memberikan kesan dan pesannya dong? Siapa ya? Ayo, siapa? Chandra, silakan. Oke, jadi terima kasih Bu Sylvia atas materi yang sudah diberikan, yaitu motivasi belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya. Yang pertama itu ada kesannya dulu ya. Kita itu harus memiliki tujuan yang jelas untuk memotivasi belajar kita. Seperti apa yang benar-benar kita inginkan dan kita capai, seperti yang Bu Sylvia katakan sebelumnya. Nah, lalu ada pesan yang ingin saya sampaikan, yaitu konsistensi dan ketekunan merupakan kunci kesuksesan dalam pembelajaran, dan kita harus melihat setiap kesalahan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Chandra, pesan dan pesannya sangat bagus sekali. Terima kasih Chandra sudah memberikan kesan dan pesannya. Ih, bagus banget Chandra. Kapan nih ke Ibu? Ke BK? Konseling individu? Kapan? Chandra? Besok? Siapa lagi yang bisa memberikan kesan dan pesan dari bimbingan klasikal ini? Noval, aduh Noval juga nih. Ayo silakan Noval. Boleh. Izinkan saya untuk memberikan kesan dan pesan.
Nah, kesan dari materi yang Ibu sampaikan itu sangat bermanfaat untuk kita, apalagi kita ini udah kelas 12 dan kita itu sangat butuh sekali motivasi belajar. Dan motivasi belajar ini sangat penting untuk tujuan kita ke depannya. Kita ke depannya untuk mendapatkan pastinya PTN yang kita inginkan. Dengan motivasi belajar kita akan terus bersemangat dan memberi semangat belajar kita ke depannya agar mendapatkan nilai yang kita inginkan dan pastinya memenuhi syarat untuk masuk PTN yang kita inginkan. Amin. Semoga ya. Pesan dari saya itu dengan motivasi belajar ini pastinya kita akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Dan pesannya kita harus terus belajar dengan diiringi juga motivasi. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Noval atas jawaban tadi ya, kesan dan pesan yang kamu berikan. Nanti Ibu akan berikan lembaran evaluasi hasil. Nanti kalian isi langsung dan nanti dikumpulkan. Evaluasi hasil itu apa yang tadi kalian dapati hari ini materi. Nah, apa aja manfaatnya untuk kalian ya. Nanti kalian mengisi langsung dikumpulkan. Iya. Alhamdulillah kita sudah di akhir bimbingan hari ini ya. Nanti kalian kumpulkan evaluasi hasil yang sudah Ibu berikan. Tapi sebelum kita menutup bimbingan klasikal ini, tadi kita di awal berdoa, terakhir kita harus berdoa juga. Dan Ibu pesan untuk kalian menjelang nanti ujian, tetap semangat. Jangan yang males-males, yang ada remedial, ayo dikejar, perbaiki nilai-nilai juga ya. Karena kalian menuju ke PTN. Semester 1 sampai 5 akan diambil. Paham? Paham. Yuk, kita berdoa sebelum mengakhiri bimbingan klasikal ini. Silakan Ketua Kelas. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, kita berdoa agar ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita bisa termotivasi dalam setiap hal baik yang kita jalani di hidup kita, utamanya belajar. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak Ibu. Semoga kalian tetap semangat. Amin ya robbal alamin.